Hai, saya Thomas di sini. Selamat datang di channel Sarjana Teologi, sebuah channel yang membahas teologi Kristen. Pada kesempatan ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan, apakah Yesus adalah Allah? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari dukung kami dengan cara subscribe dan klik tombol like jika Anda suka video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Mari kita jawab sebuah pertanyaan, apakah Yesus adalah Allah? Untuk melengkapi pengajaran Alkitab tentang Yesus Kristus, kita tidak hanya menekankan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati, tetapi juga bahwa Yesus adalah Allah. Walaupun tidak gamblang dalam Alkitab, kita biasanya menggunakan kata inkarnasi untuk menunjukkan kepada fakta bahwa Yesus adalah Allah dalam tubuh atau daging manusia. Kata Allah, Theos, digunakan untuk Kristus. Walaupun kata Theos, Allah, digunakan untuk menunjukkan kepada Allah Bapa, tetapi ada beberapa teks yang secara langsung menggunakan kata tersebut untuk Yesus. Seperti di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 18, Yohanes pasal 20 ayat 28, Roma pasal 9 ayat 5, dan sebagainya. Kata Allah dipakai dalam kesan yang sangat kuat untuk menunjukkan kepada pribadi yang adalah pencipta langit dan bumi, pemerintah segala sesuatu. Yohanes pasal 1 ayat 1-4 jelas sekali menyatakan tentang keilahian Yesus. Dalam teks ini, Yesus ditunjukkan dengan kata the word atau logos. Teks Yunani yang membuka Injil ini merupakan gema dari Kejadian pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Yohanes sedang berbicara tentang sesuatu yang benar sebelum dunia dijadikan. Kebenaran itu adalah Yesus pra-eksistensi adalah Allah. Yohanes pasal 20 ayat 28 juga merupakan bukti yang kuat bahwa Yesus adalah Allah. Dalam teks ini, Thomas menyebut Yesus Tuhanku dan Allahku. Menariknya, setelah Yesus berbicara kepada orang-orang yang tidak melihat melainkan percaya, Yohanes segera mengatakan kepada pembacanya bahwa ia mencatat semua peristiwa-peristiwa dalam Injilnya dengan tujuan supaya mereka akan percaya dengan cara seperti ini. Kemudian mengikuti Thomas mengakui imannya. Dengan kata lain, keseluruhan Injil ini ditulis untuk meyakinkan semua orang untuk mencontohi Thomas memanggil Yesus Tuhanku dan Allahku. Ibrani pasal 1 ayat 3, penulis menyatakan bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Artinya bahwa Yesus Kristus secara tepat merupakan duplikat dari keberadaan dan esensi Allah. Tritunggal adalah 3 pribadi dan 1 esensi. Apapun atribut yang dimiliki oleh Allah, dimiliki juga oleh Yesus. Penulis Ibrani kemudian mengatributkan penciptaan langit dan bumi kepada Yesus di dalam Ibrani pasal 1 ayat 10. Kata Lord atau Tuhan, Kurios, digunakan untuk Kristus. Terkadang kata Kurios dalam Alkitab digunakan untuk panggilan yang sopan terhadap seseorang yang superior. Kelihatannya kata ini setara dengan kata sir dalam bahasa Inggris. Kata ini juga dapat berarti majikan dari seorang budak, seperti yang ada di Kolose pasal 3 ayat 22. Kitab Septuaginta atau kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sekitar abad ketiga sebelum Masehi, menerjemahkan kata ini dengan kata Ibrani. Kata kurios dipakai sebanyak 6.814 kali dalam LXX atau Septuaginta untuk menerjemahkan.
Karena itu, para pembaca yang berbahasa Yunani pada zaman Perjanjian Baru yang mempunyai pengetahuan LXX akan mengenal bahwa kata Lord, Kurios, adalah nama dari pribadi pencipta serta penopang dari langit dan bumi. Allah yang omnipotent. Ada banyak teks dalam Alkitab yang menunjukkan kata Kurios ini kepada Yesus yang memang hanya bisa dimengerti dalam pengertian Perjanjian Lama. Tuhan yang adalah atau Allah sendiri, kata ini ditemukan saat malaikat memberitahukan tentang kedatangan Yesus kepada gembala-gembala di padang. Lukas pasal 2 ayat 11 mengatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan." Cerita ini akrab kepada kita sebagai cerita yang dibacakan pada saat hari Natal. Kita seharusnya bisa membayangkan betapa kagetnya orang-orang Yahudi abad pertama pada saat mendengar bahwa seseorang telah lahir sebagai bayi yang adalah Kristus atau Mesias. Selain daripada itu, bukti-bukti yang lain ialah Yesus mempunyai atribut-atribut Allah seperti omnipotence atau maha kuasa. Seperti saat ia meneduhkan badai di Danau Galilea, melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengubah air menjadi anggur. Angin, badai, gelombang, alam semuanya tunduk kepada otoritas Yesus. Oleh karena itu, otoritas seperti ini hanya dimiliki oleh Allah yang omnipotence. Contoh kedua dari atribut-atribut Allah yang dimiliki Yesus ialah omniscience. Yesus mengetahui pikiran orang. Contoh ketiga ialah omnipresence, tentang kemahahadiran Yesus. Tidak ada afirmasi langsung dari Alkitab selama pelayanan Yesus di dunia. Tetapi ada beberapa indikasi firman Allah yang menegaskan kemahadiran Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jelas bahwa ayat-ayat ini tidak menunjukkan kepada natur manusiawi Yesus. Yesus dalam sifat manusiawinya jelas tidak pernah ada pada 2 tempat dalam waktu yang sama. Teks-teks ini sebaiknya dipahami sebagai menunjuk kepada keilahian Yesus. Contoh keempat dari atribut-atribut Allah yang dimiliki Yesus ialah kedaulatan. Kedaulatan adalah jenis otoritas yang hanya dimiliki oleh Allah, seperti otoritas untuk mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa orang lumpuh yang dibawa dari atas atap. Dalam Perjanjian Lama, jikalau nabi-nabi berbicara atas nama Allah, mereka selalu mengatakan, "Demikianlah firman Tuhan." Yesus justru mengatakan kalimat yang lain. Ia selalu mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu." Ia mengklaim perkataan itu dengan otoritasnya sendiri. Contoh kelima dari atribut-atribut Allah yang dimiliki Yesus ialah immortalitas, atau dalam bahasa Latin memiliki pengertian tidak mati. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yesus maksudkan adalah tubuhnya. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Teks ini meninggalkan kesan bahwa memang benar Yesus mati. Yesus kemudian secara aktif berperan dalam kebangkitannya. Contoh keenam dari atribut-atribut Allah yang dimiliki Yesus ialah layak untuk disembah. Penyembahan jelas sekali dalam Alkitab hanya merupakan haknya Allah.
Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku. Ibrani pasal 1 ayat 6 berkata, semua malaikat harus menyembah Dia. Apakah Yesus meletakkan beberapa atribut ilahinya saat Ia ada di dunia? Mulai dengan teks Filipi 2 ayat 5-7, beberapa teolog Jerman tahun 1860 sampai 1880 dan teolog Inggris tahun 1890 sampai 1910 menganjurkan sebuah teologi inkarnasi yang sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah gereja. Pandangan baru ini disebut teori kenosis. Para teolog yang mengajarkan teori kenosis ini dapat kita kategorikan dalam 4 kategori, yaitu teori dari Thomasius, Tillich, dan Crosby. Mereka membedakan antara atribut-atribut mutlak atau esensial dan atribut-atribut yang relatif atau tidak esensial. Mutlak dalam arti kesucian, kebenaran, dan kasih. Relatif dalam arti maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Yesus meletakkan atribut-atribut relatif keilahiannya. Teori kedua datang dari Guest dan Pitcher. Teori ini dapat disebut sebagai inkarnasi melalui bunuh diri ilahi. Yesus membuang semua atribut ilahinya sehingga pada saat Ia menjadi manusia, seakan-akan Ia berhenti menjadi Allah. Kesadaran yang dimiliki oleh Yesus hanyalah kesadaran kemanusiaannya saja. Teori yang ketiga ialah teori Eberhard. Eberhard beranggapan bahwa pengosongan diri Yesus tidak sampai membuang semua potensi diri ilahi. Sifat-sifat ilahi masih ada, tetapi dimiliki oleh manusia ilahi dalam bentuk waktu yang sesuai dengan cara eksistensi manusia. Keilahian dibatasi oleh kemanusiaan Yesus. Teori yang keempat ialah teori Martensen dan Gore. Martensen dan Gore mengemukakan bahwa Yesus mempunyai eksistensi ganda yang tidak saling berkomunikasi. Saat Yesus ada di pangkuan Allah Bapa, Ia tetap berfungsi sebagai Allah dalam Tritunggal. Tetapi pada saat yang sama, Ia sebagai manusia menyingkirkan semua atribut ilahi dan hanya sebagai manusia. Yesus yang sebagai manusia tidak tahu apa-apa tentang ketritunggalannya. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kita pada kesempatan ini adalah, apakah Filipi pasal 2 ayat 7 mengajarkan hal demikian? Apakah ada konfirmasi lain dari perjanjian baru? Kita harus sadar bahwa tidak ada sama sekali dalam sepanjang 1800 tahun sejarah gereja, termasuk di dalamnya mereka yang penutur asli Yunani, pengajar yang berpikir bahwa mengosongkan diri dalam Filipi berarti peletakan atribut-atribut ilahi. Kita harus sadar pula bahwa teks tidak secara langsung mengatakan bahwa Kristus mengosongkan dirinya dari kuasa-kuasa tertentu atau mengosongkan dari atribut-atribut ilahi. Teks memang mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Konteksnya jelas bahwa tindakan pengosongan itu dilakukan melalui mengambil rupa seorang hamba. Hamba dalam konteks ini kita bisa mengerti sebagai kedatangan Yesus menjadi manusia. Yang kedua, mati, bahkan mati di atas kayu salib. Selain daripada itu, salah satu cara untuk memeriksa apakah klaim-klaim tentang Yesus itu benar adalah seperti yang baru saja kita lakukan. Lihatlah kepada bukti yang kuat. Namun cara yang lain, mungkin yang dalam adalah dengan menanyakan apa perbedaan yang akan terjadi jika Yesus bukan benar-benar Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat isu besar yang ada di balik penyataan tentang keilahiannya. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, dunia ini adalah ciptaan Allah yang indah, tetapi sudah menjadi sangat tidak beres. Meskipun segala sesuatu telah menjadi rusak, tetapi tingkat kerusakan yang terdalam adalah kerusakan moral.
Kita makhluk berdosa yang celaka telah merencanakan segala macam cara untuk melawan Allah dan mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Masalah kita bukanlah bahwa kita lemah dan terbatas. Masalah kita adalah bahwa kita rusak secara moral. Apa yang dapat menolong keadaan buruk kita? Pembaruan moral sebanyak apapun tidak akan cukup. Perbuatan baik sebanyak apapun tidak akan cukup. Pertolongan yang ada sebenarnya adalah pertolongan yang Allah rencanakan. Mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menggantikan kita. Hal ini mempunyai dua aspek. Pertama, Yesus menggenapi kehendak ilahi secara sempurna. Tidak seperti Adam, tidak seperti Israel, tidak seperti Anda dan saya. Ia sempurna. Itu tidak berarti bahwa ia membosankan atau sangat kaku. Seperti yang telah kami tunjukkan, ia adalah manusia seutuhnya. Namun ia tidak pernah meragukan Allah, tidak pernah menuruti jalannya sendiri, tidak pernah berdosa. Bahkan ketika menghadapi pencobaan terberat pun, ia menolak untuk tunduk kepada kejahatan. Kedua, ia menanggungkan semua akibat dari perbuatan-perbuatan jahat kita pada dirinya sendiri. Walaupun sama sekali tidak bersalah, ia menerima panggilan untuk menderita hukuman mati. Sebuah hukuman yang paling menyakitkan pada saat itu, agar orang percaya tidak harus mengalami kematian kekal. Jadi, bagaimana jika Yesus bukan Allah? Jawabannya cukup sederhana, tetapi sangat mengerikan. Kita tidak akan mempunyai harapan. Pertama, jika Yesus bukan Allah, ia tidak akan pernah mampu menuruti kehendak Allah secara sempurna. Padahal itulah syarat utama bagi kita untuk bisa didamaikan dengan Allah. Yesus, pengganti kita, harus melakukan apa yang kita gagal lakukan, yaitu menaati Bapa dalam segenap hukum Taurat. Kedua, jika Yesus bukan Allah, maka ia tidak akan pernah mampu menanggung hukuman untuk dosa-dosa kita. Hanya Allah, pribadi kedua dari Trinitas, yang menjadi manusia yang mampu menyelesaikan misi yang luar biasa ini. Kita semata-mata menyebut kedua aspek karyanya ini sebagai ketaatan aktif dan pasif dari Kristus. Ia secara aktif menuruti keseluruhan Taurat mewakili kita. Ia juga secara pasif menanggung hukuman untuk kesalahan kita. Maka ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ia secara harafiah memaksudkan bahwa karena siapa adanya dirinya, maka kita sekarang dapat kembali kepada Bapa. Ia adalah jalan, yaitu jalurnya. Seorang tidak dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Hanya ada satu jalan untuk bersahabat dengan Bapa. Ia adalah kebenaran, karena ia adalah realitas tak terbatas, dan ialah yang menyatakan kenyataan tersebut kepada kita di dalam segala kepenuhannya. Ia adalah hidup, karena ketika kematian telah memenuhi setiap bagian dari dunia kita, Yesus oleh kebangkitannya dari antara orang mati membawa hidup kembali kepada dunia, yaitu kehidupan kekal. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita. Semoga video ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.